Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Niputu Widyasanti selaku dosen penguji, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya. Perkenalkan, nama saya Luputika Putri dengan NIM 2311031148 dari Prodi PGSD jurusan Dharma Acarya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Interaktif Berbasis Video Animasi terhadap Hasil Belajar IPA kelas 5 SD Negeri 1 Bakti Sragen. Yang pertama, di bab 1 ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Pembelajaran IPA di SD sering masih bersifat konvensional, membuat siswa pasif dan sulit memahami materi yang abstrak. Hal ini menurunkan minat, motivasi, dan hasil belajar siswa. Salah satu solusi yang dikembangkan adalah penggunaan media video animasi interaktif yang menyajikan materi secara visual dan menarik sehingga memudahkan pemahaman dan meningkatkan partisipasi siswa. Namun, guru masih banyak mengandalkan buku dan papan tulis, sehingga pemanfaatan media inovatif belum maksimal. Penelitian ini bertujuan menguji efektivitas media video animasi untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media interaktif berbasis video animasi mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran, khususnya dalam memahami materi-materi abstrak seperti pada pelajaran IPA. Pradana 2025 dalam telaah komparatif terhadap 15 studi sebelumnya mengungkapkan bahwa media video animasi dapat meningkatkan pemahaman konsep abstrak siswa sebesar 23-45% dibandingkan metode konvensional. Hasil penelitian Permatasari dan Kusuma 2025 juga menunjukkan peningkatan skor hasil belajar siswa dari rata-rata 64,08 menjadi 81,48 setelah pembelajaran menggunakan video animasi interaktif. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa media video animasi efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Rumusan masalah penelitian ini yaitu, apakah terdapat pengaruh penggunaan media interaktif berbasis video animasi terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 1 Bangka Seragen? Adapun tujuannya, untuk mengetahui pengaruh penggunaan media interaktif berbasis video animasi terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 1 Bakti Seragen. Yang terakhir, manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pengaruh baik serta kontribusi positif terhadap pemanfaatan media interaktif berbasis video dan animasi sebagai media visual dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 1 Bangka Seragen. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi guru, penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang efektivitas media interaktif berbasis video animasi sebagai alternatif inovatif dalam pembelajaran IPA. Guru dapat menjadikannya sebagai acuan dalam merancang pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Bagi siswa, media pembelajaran berbasis video animasi yang interaktif dapat membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak IPA secara lebih konkret, meningkatkan motivasi belajar, serta mendorong keterlibatan aktif proses pembelajaran. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak sekolah dalam mengembangkan strategi pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan acuan dan dasar pengembangan penelitian berikutnya.
baik dalam konteks pengembangan media pembelajaran interaktif maupun pengujian efektivitas media lain terhadap hasil belajar. Di bab 2 ada kajian pustaka, konsep, teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Kajian pustaka. Penelitian Nur Aini DKK 2021 berjudul Pengaruh Media Video Animasi terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 SD Negeri 20 Pagi Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media video animasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti penggunaan video animasi dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Perbedaan terletak pada subjek dan jenis media yang digunakan. Penelitian Nur Aini DKK dilakukan pada siswa kelas 4 SD dengan video animasi konvensional atau hanya ditampilkan untuk ditonton oleh siswa. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 5 SD dengan media video animasi interaktif yang memungkinkan siswa berpartisipasi langsung melalui soal kuis sebagai latihan. Penelitian Rini Gultom DKK 2025 berjudul Pengaruh Media Video Berbasis Animasi terhadap Hasil Belajar IPA Siswa di Kelas 3 SD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media video animasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa, dengan nilai post-test lebih tinggi dari pretest. Persamaan, sama-sama meneliti penggunaan media video animasi dalam meningkatkan hasil belajar IPA. Perbedaannya, penelitian Rini Gultom DKK dilakukan pada siswa kelas 3 SD dengan video animasi biasa. Sedangkan penelitian ini pada siswa kelas 5 SD dengan media video animasi interaktif yang melibatkan siswa melalui kuis. Selanjutnya konsep. Yang pertama ada media pembelajaran berbasis video. Media pembelajaran merupakan sarana yang membantu penyampaian informasi antara pendidik dan peserta didik agar proses belajar lebih efektif dan efisien. Salah satu media yang kini banyak digunakan adalah video animasi yang menggabungkan elemen visual, audio, dan teks untuk mempermudah pemahaman konsep abstrak. Penggunaan media ini terbukti dapat meningkatkan minat, motivasi, serta hasil belajar siswa karena penyajian materi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa video animasi efektif dalam menjelaskan konsep sulit seperti materi IPA dan mampu meningkatkan interaksi siswa dalam pembelajaran. Namun penggunaannya juga menghadapi kendala seperti keterbatasan kemampuan guru dalam teknologi, kebutuhan perangkat yang memadai, serta jaringan internet yang stabil. Oleh karena itu, perencanaan dan pendampingan guru sangat diperlukan agar media video animasi dapat digunakan secara optimal dalam kegiatan belajar. Yang kedua ada hasil belajar IPA. Hasil belajar IPA mencakup perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ilmiah peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Tidak hanya berupa hafalan, tetapi juga kemampuan menerapkan konsep, menganalisis fenomena, dan melakukan eksperimen, dan bersikap ilmiah. Indikatornya meliputi penguasaan konsep, sains, keterampilan, proses, ilmiah, kemampuan komunikasi, sains, serta keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Hasil belajar dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi, minat, kemampuan kognitif siswa, serta faktor eksternal seperti metode dan media pembelajaran, dukungan guru, sarana prasarana, dan lingkungan belajar. Dengan demikian, pencapaian hasil belajar IPA tercapai secara optimal bila aspek internal dan eksternal saling mendukung secara terpadu. Selanjutnya ada teori. Yang pertama, teori kognitif, Theory of Multimedia Learning.
Teori kognitif, Theory of Multimedia Learning yang dikemukakan Mayer, menjelaskan bahwa pembelajaran akan lebih bermakna jika informasi disajikan melalui kombinasi visual dan verbal karena membantu pemrosesan ganda dalam memori. Mayer dalam Handayani dan Suryaningsih 2021. Media interaktif berbasis video animasi memungkinkan siswa menggabungkan gambar bergerak dan narasi sehingga pemahaman konsep menjadi lebih mudah. Penelitian oleh Putri, Wulandari, dan Sari 2023 menunjukkan bahwa penggunaan video animasi efektif meningkatkan pemahaman dan hasil belajar IPA siswa SD. Dengan demikian, penerapan media animasi mendukung teori pembelajaran multimedia karena memfasilitasi siswa dalam memahami konsep IPA secara visual dan mendalam. Yang kedua ada teori konstruktivisme. Berdasarkan teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh John Piaget, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung dan proses berpikir aktif siswa. Penelitian oleh Widya Stuti dan Kusuma 2022 menunjukkan bahwa media interaktif berbasis animasi mendukung proses konstruktif tersebut karena memungkinkan siswa mengamati, menalar, dan menyimpulkan sendiri konsep IPA. Dengan demikian, pembelajaran menggunakan video animasi sesuai dengan pandangan konstruktivistik di mana siswa berperan aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Yang ketiga ada teori taksonomi Bloom. Selain itu, teori taksonomi Bloom menekankan pentingnya pengembangan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Di kerangka berpikir ada permasalahan di lapangan, pembelajaran IPA masih konvensional, siswa pasif, bosan, dan sulit memahami konsep abstrak. Solusi yang ditawarkan, penggunaan media interaktif berbasis video animasi. Di kelas eksperimen, pembelajaran menggunakan media interaktif berbasis video animasi. Di kelas kontrol, pembelajaran menggunakan metode konvensional melalui ceramah dan buku. Perbandingannya, membandingkan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil yang diharapkan, penggunaan media interaktif berbasis video animasi dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD. Adapun hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dijelaskan, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA yang signifikan antara siswa kelas 5 SD dan SD Negeri 1 Baksrage yang dibelajarkan menggunakan media interaktif berbasis video animasi dengan siswa yang dibelajarkan menggunakan metode konvensional. H1, terdapat perbedaan hasil belajar IPA yang signifikan antara siswa kelas 5 SD Negeri 1 Baksrage yang dibelajarkan menggunakan media interaktif berbasis video animasi dengan siswa yang dibelajarkan menggunakan metode konvensional. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian, yang dibahas jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel dan definisi operasional variabel, perancangan penelitian, teknik pengumpulan data dan instrumen, dan terakhir teknik analisis data. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain eksperimen semu atau kuasi eksperimen untuk menguji pengaruh perlakuan tanpa pengacakan penuh dengan membandingkan hasil antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dan lokasi, waktu, dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Baksrage yang beralamat di Jalan Laksamana, Kelurahan Baksrage, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sekolah ini dipilih karena memiliki kelas paralel pada tingkat kelas 5. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada semester ganjil tahun pelajaran 2025 atau 2026, yaitu mulai bulan Agustus hingga Oktober. Populasi dan sampel penelitian.
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SD Negeri 1 Bukit Sraget tahun pelajaran 2025 atau 2026 yang berjumlah 41 siswa, terdiri atas kelas 5A 20 siswa dan kelas 5B 21 siswa. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling karena kelas sudah terbentuk sebelumnya. Kelas 5A ditetapkan sebagai kelompok eksperimen dengan perlakuan media interaktif berbasis video animasi, sedangkan kelas 5B sebagai kelompok kontrol dengan pembelajaran konvensional. Adapun variabel dan definisi operasional variabel. Variabelnya ada dua, yaitu variabel bebas. Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel lainnya dan dapat dikendalikan oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat atau independent variable merupakan variabel yang dipengaruhi oleh adanya perlakuan dari variabel bebas. Variabel ini menunjukkan hasil atau dampak yang muncul setelah perlakuan diberikan dalam kegiatan pembelajaran. Definisi operasional variabelnya ada dua, yaitu penggunaan media interaktif berbasis video animasi. Media interaktif berbasis video animasi adalah alat pembelajaran berupa tayangan animasi bergerak yang dilengkapi suara, teks untuk memudahkan pemahaman materi IPA secara lebih konkret dan menarik. Media ini mendorong siswa aktif memperhatikan materi, memvisualisasikan konsep abstrak, serta terlihat langsung melalui tampilan yang menyenangkan dan sesuai karakteristik belajar SD. Yang kedua, hasil belajar IPA. Hasil belajar IPA adalah kemampuan siswa memahami, menguasai, dan menerapkan konsep ilmu pengetahuan alam setelah pembelajaran. Dalam penelitian ini, aspek kognitif diukur melalui tes tertulis 20 soal pilihan ganda berdasarkan kompetensi dasar materi perubahan wujud benda dan daur hidup makhluk hidup. Skor siswa dinyatakan 0 sampai 100 untuk menilai ketuntasan belajar sesuai kriteria ketuntasan minimal atau KKM sekolah. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimental desain dengan bentuk non-equivalent control group design. Desain ini dipilih karena kelas yang menjadi sampel penelitian, yaitu kelas 5A dan 5B di SD Negeri 1 Bagisrage, telah terbentuk sebelumnya, sehingga peneliti tidak dapat melakukan pengacakan secara acak terhadap peserta didik. Teknik pengumpulan data dan eksperimen. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada tes. Pretest dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai untuk mengetahui kemampuan awal siswa terhadap materi IPA. Post-test dilakukan setelah pembelajaran selesai guna mengetahui peningkatan hasil belajar setelah diberi perlakuan berupa penggunaan media interaktif berbasis video animasi. Yang kedua, observasi. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tambahan dari guru kelas mengenai pelaksanaan pembelajaran dan tanggapan siswa terhadap penggunaan media video animasi. Yang keempat, dokumen. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung seperti daftar nama siswa, foto kegiatan pembelajaran, hasil tes siswa, serta arsip lain yang berkaitan dengan proses penelitian. Adapun instrumen. Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar, yang terdiri dari pretest dan post-test. Selain itu, peneliti juga menggunakan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung, khususnya keterlibatan perhatian dan keaktifan siswa. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian eksperimen, analisis data digunakan untuk melihat perbedaan hasil antara kelompok yang diberi perlakuan dan kelompok yang tidak diberi perlakuan. Melalui analisis data, peneliti dapat menentukan sejauh mana penggunaan media interaktif berbasis video animasi berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 1 Bagisrage. Yang pertama ada analisis data deskriptif. Dengan analisis data deskriptif,
Peneliti dapat melihat gambaran umum hasil belajar siswa sebelum dan sesudah perlakuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui rata-rata nilai pretest dan post-test, serta melihat perbedaan peningkatan hasil belajar IPA siswa setelah penggunaan media interaktif berbasis video animasi. Yang kedua, uji prasyarat. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal atau tidak. Data yang distribusi normal menunjukkan bahwa sebaran nilai berada pada distribusi yang wajar dalam populasi penelitian. Yang kedua ada uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varians data dari kedua kelompok, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, memiliki kesamaan atau tidak. Uji ini penting dilakukan karena uji T sebagai analisis lanjutan masyarakat data dari kedua kelompok memiliki varians yang sama. Yang terakhir ada uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan prosedur analisis statistik yang digunakan untuk menentukan apakah data yang diperoleh dari sampel penelitian mendukung atau menolak dugaan awal atau hipotesis yang telah dirumuskan. Melalui uji hipotesis, peneliti dapat mengetahui adanya pengaruh atau perbedaan yang signifikan antara kelompok yang diberi perlakuan dan kelompok yang tidak diberi perlakuan. Baik, sekian presentasi proposal dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan ucapkan Om Santi Santi Om. Maaf bila ada kesalahan kata selama presentasi.